Bioetanol generasi kedua adalah jenis bioetanol yang diproduksi dari bahan baku non-pangan seperti biomasa, tandan kosong kelapa sawit, jerami, batang jagung, dan lain-lain. Bioetanol generasi kedua dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bioetanol generasi pertama yang diproduksi dari bahan baku pangan, seperti jagung dan molasis, karena tidak memerlukan lahan yang luas dan tidak bersaing dengan produksi pangan. Beberapa manfaat lingkungan dari produksi bioetanol generasi kedua antara lain. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Bioetanol generasi kedua diproduksi dari bahan baku biomasa yang dapat menyerap karbon dioksida selama pertumbuhannya. Selain itu, produksi bioetanol generasi kedua juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Yang kedua, membantu mengurangi limbah. Produksi bioetanol generasi kedua dapat menggunakan limbah biomasa yang biasanya dibuang, sehingga dapat membantu mengurangi limbah dan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah tersebut. Yang terakhir, meminimalkan kerusakan lingkungan. Bioetanol generasi kedua dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil, seperti pencemaran udara dan air serta kerusakan habitat alami. Namun, produksi bioetanol generasi kedua juga memiliki beberapa tantangan, seperti teknologi produksi yang masih dalam tahap pengembangan, biaya produksi yang belum ekonomis, dan masalah dalam pengumpulan dan pengangkutan bahan baku biomasa yang tersebar di berbagai lokasi. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan pengembangan teknologi yang lebih efisien dan efektif untuk mengatasi tantangan dalam produksi bioetanol generasi kedua. Ada sekitar 2.511 perusahaan kelapa sawit di Indonesia saat ini, yang sebagian besar berlokasi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Tandan kosong kelapa sawit atau yang disebut dengan TKKS yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit adalah sekitar 20 hingga 23% dari tandan buah segar atau hampir sama dengan rendemen crude palm oil. Pada tahun 2022 diperkirakan jumlah TKKS mencapai 45 hingga 50 juta ton. Saat ini sebagian kecil saja TKKS yang termanfaatkan sebagai umpan boiler dan pupuk organik. Sehingga diperlukan riset lanjutan untuk meningkatkan nilai ekonomi tandan kosong sawit ini yang salah satunya adalah bioetanol dan koproduknya. Pada penelitian ini telah dikembangkan kegiatan yaitu desain dan pembuatan serta pengembangan suatu reaktor untuk proses pretreatment biomasa. Reaktor ini dinamakan Screw Continuous Reactor yang merupakan pengembangan dari sistem batch menjadi sistem continue pada pilot plant di Pusat Riset Kimia Maju BRIN. Selain itu, pada kegiatan Rispro LPDP ini dikerjakan pula pengembangan sistem kontrol berbasis Internet of Things IoT pada reaktor SCR dan sistem sakarifikasi, serta pengembangan co-products lignin dan glutathione. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di proyek penelitian kami, di mana kami membawa topik adalah biorefinery tandan kosong kelapa sawit untuk memproduksi bioetanol generasi kedua dan juga co-productnya. Di sini akan kami perkenalkan, kami telah mendesain dan membuat suatu reaktor pretreatment continue, di mana reaktor ini adalah untuk menurunkan kadar lignin dari biomas tandan kosong kelapa sawit. Bagian-bagian dari reaktor ini sendiri adalah yang pertama adalah silo, di sini bahan baku dimasukkan. Di dalam silo ini ada 2 skru kecil, nantinya bahan baku didorong kepada elevated screw, di mana elevated screw itu adalah reaktor utama terjadinya delignifikasi. Skru ini adalah skru menggunakan berjaket ganda dengan heating oil, kemudian dia di dalam skru ini dikontakkan dengan NaOH sehingga terjadi proses delignifikasi. Nah, bahan baku berupa tandan kosong kelapa sawit itu didorong dari bagian bawah ke bagian atas oleh skru, kemudian nanti di ujung sana akan didorong kembali ke skru press. Nah, di skru press ini sendiri pulp tandan kosong kelapa sawit dipisahkan antara padatan dengan black liquornya. Black liquornya sendiri nantinya diisolasi untuk co-product berupa lignin. Kemudian pulpnya akan didorong ke bagian unit pencucian.
Nah, di unit pencucian ini akan dinetralisir sampai dengan pH netral. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan proses sakarifikasi. Di sini ada 2 tangki sakarifikasi. Di dalam tangki ini nanti pulp ditambahkan enzim selulase dan selulosa akan berubah menjadi glukosa, monosakarida dan disakarida. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses fermentasi menggunakan yeast. Di dalam 4 tangki fermentasi ini kadar etanol yang dihasilkan berkisar 5 sampai dengan 7%. Nah, untuk selanjutnya etanol kadar rendah ini akan didestilasi dan kemudian dilanjutkan dengan proses dehidrasi menghasilkan bioetanol fuel grade dan juga industrial grade. Selain itu, pada kegiatan Rispro LPDP ini dikerjakan pula pengembangan sistem kontrol berbasis Internet of Things (IoT) pada reaktor SCR dan sistem sakarifikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk box panel control untuk alat screw reaktor kontinu. Yang pertama di sini ada box panel control untuk pengaturan motor screw. Di sini ada komponen-komponen yang untuk pengaturan motor yaitu variable speed drive, yaitu inverter untuk pengaturan kecepatan putaran motor. Dan untuk box panel yang kedua, ini di sini terdapat suatu komponen yaitu namanya HMI, Human Machine Interface, yaitu untuk sarana penghubung atau media komunikasi antara mesin dengan manusia. Di dalamnya terdapat komponen yaitu PLC. PLC itu Programmable Logic Control, yaitu suatu kontrol yang bisa diprogram untuk aplikasi input-output pada alat screw reaktor kontinu. Bioetanol dapat menurunkan polutan emisi kendaraan dan menciptakan potensi lapangan kerja di sektor pertanian. Pada sektor lingkungan, bioetanol akan berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca sampai 43%, termasuk penurunan karbon dioksida, nitrik oksida, dan partikel PM2,5 serta meningkatkan bauran energi terbarukan Indonesia yang ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025. Dengan semua prospek dan tantangannya, bioetanol generasi kedua dari tandan kosong sawit berpotensi besar memainkan peranan penting di masa mendatang. Salam lestari, salam bioenergi.